Muncul siang-siang nih, jam 1 siang. Wah, edisi khusus ya. Edisi kelima kita nih ya, episode kelima ya. Ya, ngomong-ngomong nih di episode yang kelima kali ini kita mau diskusi tentang apa nih? Khusus kali ini kita diskusi tentang beasiswa nih. Tentang Kita beasiswa. khusus dari Jakarta datang. Jauh-jauh dari Jakarta nih ya. Datang ke Radio Ekstra dan pingin diskusi mengenai beasiswa. Tepatnya program beasiswa PIP ya. Program Indonesia Pintar. Di mana program beasiswa ini diusulkan oleh anggota DPR RI asal Aceh, Bapak Tengku Rifki Harsha. Nah, di studio sudah bergabung dengan kita nih ya, kan jadi narasumber diskusi kita ya. Kita kenalan dulu nih ya. Yang pertama ada abang atau bapak nih? Abang aja ya. Ada Bang Aidil Mas Hendra selaku tenaga ahli ya dari Bapak Tengku Rifki Harsha. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Ya, waalaikumsalam, selamat siang para Ekstra Mania dimanapun berada. Ya, selamat siang juga kepada seluruh peserta pendengar Radio Ekstra FM, baik itu yang berada di Bakongan mulai dari Aceh Selatan, Subul Salam, Singkil, dan juga mungkin wilayah sebagian Pak Barat. Ya, selamat mendengarkan. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali ke Singkil Bang? Saya kalau ke Singkil setahun itu bisa 4 kali, bukan hanya dalam pembagian beasiswa, tapi juga dalam hal lain untuk terus diminta Pak Tengku Rifki Harsha untuk terus beradaptasi dengan seluruh masyarakat pemilih Bapak Tengku Rifki Harsha yang ada di Aceh Singkil. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Bang ya ke Radio Ekstra Bang ya. Pasti dong. Kalau diundang pasti datang lagi. Oke, siap. Kemudian yang kedua ada Bang Fairuz Akhir. Oh, ini anak muda Aceh Singkil nih ya, selaku anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang para Ekstra Mania yang berada di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitaran. Selamat mendengarkan percakapan siang, mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Jam-jam ngantuk nih soalnya. Jam-jamnya ngantuk ini. Tapi makin sedia aja Bang nampaknya nih ya. Alhamdulillah baru bisa memberikan sosialisasi beasiswa tadi, melihat wajah-wajah siswa, orang tua yang para penerima itu memberikan energi baru buat kita. Jadi semangat itu yang harus kita copy terus ya kan. Siap. Anak mudanya Singkil ya. Oke deh. Kita mulai aja langsung ya. Iya, langsung aja ya. Saya mau ke Bang Aidil terlebih dahulu nih mengenai beasiswa PIP ini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Bang beasiswa ini? Baik, langsung saja mungkin kepada seluruh pendengar Ekstra FM. Memang sebelumnya kami sampaikan bahwa banyak memang pertanyaan yang datang ke kami, yang bahwa apa dan dari mana beasiswa ini? Karena ada yang mengira bahwa beasiswa ini datangnya dari sekolah, ada yang mengatakan datangnya dari dinas, ada yang mengatakan datang sendirinya. Nah, ini kan perlu kita clearkan. Betul. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan apa sih kriteria penerima beasiswa ini? Kok nggak semuanya dapat gitu? Kenapa dipilih? Kemudian apakah beasiswa ini hanya untuk tahun politik aja dibagikan? Betul. Karena ada yang menyampaikan ke kami bahwa ini apa udah 2024, apa karena mau menjelang pemilu sehingga beasiswa ini muncul tiba-tiba? Ada yang mengatakan demikian. Selanjutnya ada yang mengatakan lagi ke kami, menanyakan ke kami bahwa apa sih dasar hukum pengusulan beasiswa ini? Nah, ini dia mungkin yang perlu kita jelaskan kepada pemirsa pendengar Radio Ekstra FM. Pertama, memang nama beasiswa ini sendiri sudah jelas ya. Biaya siswa PIP. PIP itu adalah Program Indonesia Pintar. Usulan Bapak Tengku Rifki Harsha selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tentunya. Kemudian melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2022. Kenapa kami sebutkan tahun 2022? Karena beasiswa ini memang telah disalurkan oleh Bapak Tengku Rifki Harsha sejak tahun 2015 hingga hari ini konsisten dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh. Nah, tentunya beasiswa yang kami usulkan ini adalah biaya siswa yang sifatnya di luar usulan sekolah atau di luar usulan dinas yang sering disebut reguler.
Jadi kalau misalnya di satu sekolah itu ada siswa 200 orang misalnya, kemudian kuota reguler hanya tertampung 50 orang. Ya. Nah sisanya itu bisa kami usulkan. Nah apa patokannya, apa acuannya pengusulan ini? Tentunya usulan ini mengacu kepada data pokok pendidikan siswa. Data pokok pendidikan siswa ataupun dapodik siswa itu, dapodik adalah dibuat oleh sekolah melalui operator sekolah, namun berdasarkan formulir isian dari orang tua siswa. Mungkin kita ingat saat kita memasukkan anak ke rumah sekolah. Sewaktu kita memasukkan anak, mendaftarkan anak, kita diberikan formulir, di mana formulir itu yang akan diinput oleh operator sekolah sebagai bahan untuk data dapodik. Salah kita memasukkan mengisi dapodik, maka dapodiknya akan salah dan berdampak kepada siswa sehingga kita belum bisa mengusulkan beasiswa ini. Dan yang terpenting lagi, kami juga ingatkan kepada semua pemirsa dan juga para siswa ataupun orang tua siswa, biaya siswa ini untuk setahun sekali. Setahun sekali ya? Iya, karena ada yang bertanya, kami tahun lalu dapat, kenapa tahun ini nggak dapat lagi gitu. Padahal mereka tidak usul ulang ke kita. Iya. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah kami dapat tahun ini otomatis tahun depan dapat lagi begitu? Belum tentu kalau beliau tidak mengusulkan ke kita. Yeah. Nah, jadi dia sifatnya untuk setahun sekali. Nah, bicara kriteria, apa kriteria penerima beasiswa ini? Tentunya penerima beasiswa ini kriterianya sekolah yang bersangkutan harus berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini yang paling penting dulu. Artinya SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik negeri maupun swasta. Nah, kenapa MAN, MIN, MSen, dan MAS tidak bisa? Mereka kan juga lembaga pendidikan juga. Betul. Nah, ini jawaban ini sebetulnya kita ketahui bahwa MIN, MAN, MAS, dan MSen itu berada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan biaya siswa PIP yang kita salurkan ini, yang diusulkan oleh Bapak Teguh Rifki ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan itu berada di Komisi 10 DPR RI. Kalau misalnya Kemenat itu berada di bawah Komisi 8 DPR RI. Sehingga kami, Bapak Teguh Rifki sampai saat ini belum bisa mengusulkan saudara-saudara kita yang berada di sekolah MIN, MAN, MSen, dan MAS tadi, dikarenakan dari Kementerian Agama sendiri belum ada biaya siswa yang bisa diusulkan melalui anggota DPR seperti halnya beasiswa PIP kali ini. Dan syarat kriteria penerima kedua itu tentunya masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, ini yang banyak saya melihat orang salah paham. Miskin dan rentan miskin ini bagaimana cara melihatnya? Apakah kita lihat dari rumahnya? Apakah kita lihat dari kendaraannya dan lain sebagainya? Bukan. Jadi miskin atau rentan miskin tadi itu kita lihat dari data dapodiknya. Makanya saya sampaikan dari awal tadi, kalau kita salah mengisi dapodik, maka akan salahlah kepada data dapodiknya dan berdampak kepada kriteria penerima beasiswa ini. Seperti contoh misalnya, ada orang miskin. Orang miskin, beliau karena tidak tahu pekerjaannya apa, misal pagi beliau ke sawah, malam ke laut, kemudian sorenya ke kebun dan sebagainya. Karena tidak tahu apa yang diisi pekerjaan di dalam data dapodik, sehingga orang tua siswa mengisi dengan sebutan wira swasta misalnya. Analisa dapodik, wira swasta itu kan orang mampu. Orang mampu yang mempekerjakan orang minimal 5 orang di bawahnya. Sehingga anak orang miskin tadi dianggap anak orang kaya dan anak orang mampu gitu. Nah, ini masalah, dan ini masih banyak terdapat di Aceh. Kemudian tentunya kriteria selanjutnya, siswa tersebut harus terdaftar dalam dapodik. Nah, ini yang penting. Nah, ketika dia terdaftar dapodik, tentunya harus aktif bersekolah di sana. Karena banyak juga, ada beberapa dari penerima beasiswa kami, tahun ini dia dapat, kami usulkan. Tapi dia tidak sekolah lagi di sekolah itu. Tapi kenapa bisa diusulkan? Dapodik ini kan tidak bisa, perubahan dapodik ini tidak bisa dilakukan
kapan maunya sekolah. Ada waktunya, ada timeline waktu yang diberikan oleh kementerian. Seperti halnya kemarin itu cut off Dapodiknya, perbaikan Dapodik itu kalau kami nggak salah ada di 15 Agustus, kemudian ada di 31 Agustus. Nah ini, jadi ini yang perlu diketahui bahwa ada memang siswa tidak aktif lagi bersekolah, tapi beliau namanya masih ada di Dapodik tersebut dan dapat beasiswa hari ini. Nah kalau itu terjadi, maka wewenang seluruhnya kami berikan kepada sekolah. Mau sekolah memberikan surat keterangan aktif untuk mereka melakukan pencairan, berarti alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sekolah tidak bisa mengeluarkan surat keterangan, itu kami juga tidak bisa memaksakan. Kriteria selanjutnya, tentunya siswa tersebut belum atau tidak pernah mendapatkan beasiswa dari manapun. Karena ketahuan di sana nanti dalam Dapodik ketahuan. Kalau dia berarti Bang, nggak bisa double. Karena kalau dia sudah dapat dari sekolah, itu kelihatan di data itu bahwa mereka sudah dapat beasiswa dari sekolah. Dan kolom contrengnya sudah nggak ada lagi, kami nggak bisa mengusulkan beasiswa itu kembali. Nah kemudian berapa banyak beasiswa ini kan penting, penting kami laporkan di sini supaya masyarakat tahu, jangan nanti masyarakat ataupun pemirsa pendengar Ekstra FM menganggap bahwa ini kan sudah mau menuju 2024 sehingga beasiswa ini muncul. Ini tidak. Beasiswa ini hingga hari ini sudah ada total 272.685 siswa yang kita berikan beasiswa ini. Dan kita konsisten mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan di tahun 2022 hari ini kita mendapatkan beasiswa, realisasi beasiswa 17.165 orang, termasuk kuota Aceh Singkil yang tadi kami bagikan di lapangan futsal Adera. Itu. Jadi itu kilasannya. Kemudian apa dasar hukumnya? Orang juga bertanya ini. Kok DPR bisa mengusulkan? Nah, tentunya ada dasar hukum yang melandasi ini. Pertama, adanya Undang-Undang MD 3 Pasal 80 ayat J bunyinya lebih kurang, anggota DPR RI berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya. Nah ini dasar anggota DPR boleh mengusulkan program dari mitra kerjanya. Nah kemudian adanya peraturan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2022, di sana menyebutkan bahwa ada 3 lembaga yang boleh mengusulkan ini. Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Yang ketiga, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini dengan kata lain adalah anggota DPR RI. Makanya kalau kita misalnya datang ke BSI nanti saat pencairan, itu SK ini namanya SK pemangku. Kalau kita di daerah bahasa kerennya adalah aspirasi. Jadi kalau di sana itu namanya SK pemangku. Kemudian yang penting juga kami sampaikan di sini bahwa Dapodik yang ada pada hari ini itu sudah disinkronkan dengan Disduk Capil, sehingga ada nomor induk KTP yang tidak valid, yang tidak tervalidasi oleh Disduk Capil, itu langsung ketahuan di sana. Dan ini juga kemarin yang menjadi permasalahan di saat vaksinasi. Banyaknya NIK yang tidak valid. Kemudian selain di Disduk Capil, Dapodik hari ini juga sudah sinkron dengan Kemensos RI, di mana para data terpadu kesejahteraan sosial, penerima PKH dan lain sebagainya, itu juga otomatis dapat dalam hal ini. Dan yang perlu diketahui, saat pengusulan kemarin itu, Dapodik yang ada di kami itu adalah Dapodik yang cut off-nya tanggal 15 Agustus. Jadi jika ada sekolah yang sedang melakukan sinkronisasi Dapodik di atas tanggal itu, maka kami tidak bisa melihat nama siswanya di sekolah tersebut karena sekolahnya sedang melakukan perbaikan Dapodik. Jadi itu mungkin kilasannya. Tentunya banyak yang bertanya, kalau memang demikian, kemana saja beasiswa ini disebarkan oleh Bapak Teguh Rifki Harsha, kan begitu? Apakah seluruh Aceh? Nah, sesuai dengan Undang-Undang MD 3 tadi, seperti kita ketahui, dapil Bapak Teguh Rifki itu ada di 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota, 176 kecamatan, 3.665 desa.
kita bagikan ke sana gitu. Mulai dari PD Jaya, PD Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagandraya, Abdia, Sumelu, Aceh Selatan, Suku Salam, Singkil, Aceh Tenggara, Gaya Luas. 15 kabupaten kota itulah yang kami salurkan beasiswa ini, dan insya Allah ini ke-15 kabupatennya akan kami kelilingi untuk melakukan sosialisasi agar para peserta ataupun para masyarakat yang penerima PIP dan yang belum beruntung juga mengetahui apa penyebab anak mereka tidak dapat dan lain sebagainya. Kemudian karena kita berada di Singkil pada saat ini, tentunya para pendengar Ekstra Mania juga ingin tahu Singkil ini berapa sih dapatnya? Jangan-jangan cuma 10 orang gitu. Untuk Singkil sendiri hingga hari ini sudah kita salurkan sebanyak 1.007 orang. 1.007 orang dari semua tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi itulah gambaran secara umumnya. Kemudian tentu juga ada yang bertanya di mana ambilnya, kan begitu? Karena kita bicara uang ini kan harus tahu ambilnya di mana. Jangan-jangan uangnya PHP, kan begitu kan? Uangnya cuma di kertas saja. Nah, kami sampaikan bahwa biaya siswa ini masih utuh dalam rekening siswa. Jadi kita sudah buatkan rekeningnya, oleh kementerian sudah dibuatkan rekeningnya, karena di Aceh ada aturan perbankan, sehingga semua siswa baik SD, SMP, SMA, dan SMK itu dapat mencairkan uangnya di Bank BSI, di mana outlet BSI-nya ada 3 kalau nggak salah di Aceh Singkil, di Rimo, kemudian di Singkil, dan juga Lipat Kajang. Di sanalah tempat pencairannya, dan di sana pihak BSI sudah tahu SK ini sudah ada di mereka dan tinggal diaktifkan. Ya, kita ulangi bahwa rekening ini wajib diaktifasi, wajib diaktifkan. Karena rekeningnya sudah ada dan tadi sudah kami bagikan kepada sekolah, kepada orang tua siswa atau kepada siswa perwakilan yang hadir tadi. Namun tentunya ini rekeningnya masih belum aktif. Kita berharap semua orang tua siswa itu dapat segera mengaktifkan rekening ini sebelum Januari. Karena kalau lewat dari Desember, maka dianggap bahwa kita tidak butuh uangnya dan uangnya kembali ke negara. Makanya kami ingatkan kembali, akhir Desember rekening ini harus diaktifkan. Masalah nanti orang tua siswa mau narik atau tidak, itu hak mereka. Karena setelah rekening ini diaktifkan, maka rekening ini berlaku seperti rekening biasa. Boleh digunakan untuk menabung, boleh digunakan untuk menarik uang. Yang penting diaktifkan. Nah, ketika bicara diaktifkan, apa saja syaratnya? Kan begitu. Ini penting. Apa syaratnya pencairan ini? Kami ingin jelaskan juga. Pencairan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, biaya siswa ini boleh dicairkan secara individu. Misalnya ketika orang tua siswa sudah dapat nomor rekening, itu boleh mencairkan secara individu, secara pribadi dengan membawa surat keterangan aktif dari sekolah. Kenapa ini penting surat keterangan aktif? Untuk membuktikan bahwa siswanya masih aktif bersekolah di sekolah tersebut. Yang kedua, karena banyak siswa yang belum mempunyai KTP, tentunya harus melampirkan fotokopi KTP dan KK orang tua. Kemudian membawa SK ataupun nomor rekening yang sudah kami bagikan tadi. Selanjutnya, siswa wajib didampingi oleh orang tua. Kalau bisa didampingi oleh ibu kandung. Didampingi oleh ibu kandung karena memang di bank nanti akan ditanya nama ibu kandungnya siapa lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ibu kandungnya tidak ada, misalnya sudah almarhum lain sebagainya? Itu bisa buat surat keterangan dari kepala desa. Nah, itu satu cara yang pertama. Cara kedua, biaya siswa ini juga dapat dicairkan secara bersamaan ataupun secara kolektif oleh pihak sekolah. Misalnya di sekolah itu dapat 10 orang ataupun lebih. Supaya orang tua tidak capek-capek ke bank,
sekolah bisa mencairkan beasiswa ini secara bersamaan kolektif. Nah, caranya kami yakin pihak sekolah sudah tahu karena sekolah juga pernah mencairkan beasiswa ini dengan kuota regulernya. Nah, selanjutnya berapa nominal yang didapat? Yeah. Nah, ini kan ada 4 tingkatan ini. Yeah. SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentunya untuk SD itu biayanya Rp450.000. Untuk SMP Rp750.000, untuk SMA dan SMK Rp1.000.000. Kecuali ada pengecualiannya. Kalau siswanya berada di kelas awal, misalnya dia di kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA dan kelas 1 SMK, itu biaya siswanya setengah daripada nominal yang kita sebutkan tadi. Kalau misalnya yang SMA 1 juta, dia akan dapat 500. Ya. Demikian mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya kita mencair saja supaya bisa bertanya. Berhubung ini bro, tadi kan kita sudah sosialisasi juga nih beasiswa PIP di Adira Futsal. Kita mau tanya langsung nih ke ketuanya langsung nih, Bang Fairuz nih. Gimana nih tadi gambaran acaranya ketua tentang sosialisasi PIP? Baik, Khusus sekolah. alhamdulillah tadi cukup antusias ya para penerima beasiswa, beserta juga wali-wali murid, habis itu pihak-pihak sekolah. Kalau kita perkirakan tadi ada sekitar 500 ya, Ya, lebih kayaknya. kurang lebih 500 Penuh stadion orang ya. Stadion Adera ya kan. Adera Futsal Stadion ya. Mudah-mudahan kita doakan ya kan. Alhamdulillah full. Lumayan ramai. Nah, ini bentuk dari keinginan masyarakat kita. Jadi alhamdulillah kami juga sebagai bagian dari tim pengusul yang mengusulkan beasiswa itu di Kabupaten Aceh Singkil, yang merasa terharu dan bangga melihat artinya apa yang kita usulkan. Kalau nggak salah saya kita usulkan kemarin itu 1.100. Alhamdulillah realisasinya yang menerima beasiswa itu 1.007 siswa, berarti 90% kan, 90% lebih diakomodir. Ini berkat perjuangan kawan-kawan tim juga semua nih dari segala lini. Yang itu tim TRH lumayan banyak di Aceh Singkil dalam tim pengusulan ini, berkisar sekitar 300-an ya Bang ya. Betul. 300 sampai 400 orang. Nah, itu. Dan juga tidak terlepas nih dari tim Rumah Aspirasi TRH di Banda Aceh. Nah, ini support itu yang memang sangat luar biasa. Nampaknya spesial nih untuk Singkil gitu kan. Nah, tadi juga ada permintaan dari wali murid, para guru-guru. Ketika kita menyampaikan sambutan tadi, mereka minta kalau bisa di 2023 2000 pengusulan 2023 ya. Ini 2022 tahun depan kalau bisa 3.000 nih. Nah, ini tantangan nih buat kita sebagai pengusul dan tantangan juga nih buat tenaga ahli Pak Rifki ya kan. Nah, Bang Aidil Mas Hendra. Itu mudah-mudahan ya melihatlah Aceh Singkil. Berarti itu tersebar di seluruh Aceh Singkil, Bang? Alhamdulillah di tahun ini menyebar luas ya. Menyebar luas, hampir bisa dikatakan hampir setiap kecamatan ada. Tapi mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, mungkin juga kan sebagian orang taunya kalau yang kenal Bang Fairuz ya kan langsung ngusulin lah, yang nggak kenal ini kemana gitu kan gitu. Makanya kenalan dulu. Kalau nggak kenal maka tak sayang katanya gitu kan. Main-main lah, artinya boleh kontak kita kan, telepon kita. Kalau ada di Dapil 1 ada saya, Fairuz, ada Bang Agus, ada banyak lah kawan-kawan di sana. Habis itu kalau di Dapil Gumer ada Muhammad Hidayat Munandar, ada di sini Bu Haja Asmawati. Kalau yang di di kecamatan-kecamatan lain, insyaallah ada kawan-kawan kita, ada tim-tim kita di sana. Nanti bolehlah confirm ke kita, boleh siapa yang mungkin kenal dengan kita boleh confirm aja wilayah mana yang mau yang diusulkan. Nah, kami berharap nanti setelah periode 2022 ini selesai kita realisasikan semua di tahun 2023 nanti antusias masyarakat lebih. Karena kenapa? Kita berharap juga karena ini nggak bisa kerja sendiri nih. Pasti. Keinginan kami
jelas sebagai pengusul menginginkan banyak, sebanyak-banyaknya. Juga keinginan masyarakat juga harus ada. Jadi take and give-nya tetap harus berjalan. Artinya ya kita siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk pengusulan beasiswa PIP usulan Bapak Teguh Rifki Harsha ini dari fraksi Partai Demokrat. Dan kebetulan kita di Kabupaten Aceh Singkil hari ini adalah juga saya anggota DPRK dari Partai Demokrat, Ibu Haji Asmawati juga anggota DPRK dari Partai Demokrat. Insya Allah siap berkolaborasi lah dengan seluruh kawan-kawan yang ada. Seperti kata Bang Aidil tadi, ini mau masuk tahun politik nih gitu kan. Gitu kan. Tapi fakta yang disampaikan oleh Bang Aidil tadi kan, ini bukan dari 2022 aja. Dari 2015 ini sudah digagas. Tapi kalau saya ini tahun kelima saya bergabung dengan tim ini. Alhamdulillah support yang sangat luar biasa dari kawan-kawan untuk Aceh Singkil. Dari tim TRH Rumah Aspirasi Banda Aceh untuk Aceh Singkil. Wow, keren. Terima kasih banyak nih untuk tim TRH yang dari provinsi ya kan. Tim TRH nih bro sudah keliling bu. Oh, keliling. 40 hari ini ya bang? Iya, udah 20 hari ini kita keliling terus. Kalau saya udah lebih 1 bulan di Aceh karena persiapan kemarin mulai dari persiapan SK, persiapan kartu, kemudian persiapan keliling dan sebagainya. Ini kabupaten keberapa nih bang yang sudah Ini kabupaten ke-8. ke-8. Masih ada setengah. Masih ada 7 kabupaten lagi yang belum. Insya Allah besok kita sudah ada di Aceh Tenggara dan bergabung juga dengan Pak Teguh Rifki di sana. Dia kebetulan sedang dalam perjalanan. Kemudian di Gayo Luas, Semelu, dan juga di Kepulauan Sabang. Nggak remuk badannya bang kan? Kita melihat masyarakat senang mendapatkan beasiswa saja menjadi semangat dan suplemen bagi kita untuk terus semangat juga. Betul. Ini. Ternyata bukan kami aja yang sebagai pengusul di sini merasakan yang sama ya kan? Ini energi positif ini harus kita bagi memang. Betul. Oke, menarik untuk Anda ekstra manisme yang di rumah ya, jika ingin bertanya ya seputar beasiswa PIP ini melalui interaktif kita di 0811 648 1048. Juga bisa melalui layanan WhatsApp di nomor yang sama. Bang, kita bisa nggak coba terhubung dengan Bang Teguh Rifki Harsha nih kira-kira bang? Nah, makanya dari tadi saya coba hubungi, beliau masih di perjalanan ini. Masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Kemari ya? Iya, ke Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Kebetulan masih dalam perjalanan, akhirnya HP beliau kan agak sulit kita hubungi. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Dia tanya jam berapa? Saya bilang belum pasti jamnya karena kami melaksanakan sosialisasi belum tahu sampai jam berapa. Sehingga beliau masih dalam perjalanan, ini masalahnya. Oke, siap. Kita coba terus komunikasi ya. Okay. Insya Allah bisa dibantu nih menyapa masyarakat Aceh Singkil oleh Bapak Teguh Rifki Harsha. Ini dia. Nah, jujur kalau dari kami ya, ketika ada turun tim PIP ini, tim dari Rumah Aspirasi yang selalu ditanyakan adalah Pak Rifki turun. Ini PR juga nih untuk Bang Aidil nih kan. Pak Rifki turun katanya. Sampai ada beberapa WhatsApp sama saya kan menyampaikan Pak Rifki turun. Artinya apa? Kecintaan masyarakat Aceh Singkil terhadap Pak Rifki masih tetap terus terjalin dengan baik. Ya, secara dia kan putra Aceh yang duduk di Jakarta juga, jadi orang nomor 2 di Partai Demokrat. Iya juga kan, itu juga. Jadi kan jarang-jarang dulu ya datang. Itu juga ya. Beasiswa PIP ya usulan Teguh Rifki Harsha selaku anggota DPR RI asal Aceh melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bang, kalau misalnya nih pendengar ekstra manisme yang di rumah keluarga Aceh Singkil kepengen ngusulin, gimana caranya? Ya. Tentunya setiap tahun kita memang memberikan wewenang untuk masyarakat mengusulkan kepada kita. Iya. Karena mungkin jangkauan kita berjauhan, kami juga ada tim dan juga kader-kader kami yang berada di Singkil dan bisa dikatakan di seluruh pelosok desa yang ada di Aceh Singkil itu ada tim kita. Ya silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik pelajar yang ingin mengusulkan beasiswa untuk tahun 2023 yang mungkin baik yang dapat hari ini ataupun yang belum dapat sama sekali,
bisa menghubungi tim kami. Misal contohnya ada Pak Fairuz di sini, ada Kak Asmawati, ada Pak Rahmat Hidayat, kemudian ada beberapa orang lagi tim-tim kami yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Intinya komunikasi. Ketika mereka komunikasi, insya Allah pastilah kita akan usulkan. Oke, saya mau ke penelpon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan siapa di mana, Bu? Saya dari Singkil, Bang Dapi. Iya. Siapa namanya, Bu? Saya Dea. Ini saya mau bertanya, Bang Dapi. Iya, namanya siapa tadi, Bu? Kategori penerima bantuan PEP ini yang kategorinya yang gimana ya, Bang Dapi? Oh, kategorinya yang bagaimana? Terus? Itu aja sih, Bang Dapi, yang mau saya tanyakan. Oke, itu siapa tadi, Bu? Siapa namanya, Bu? Dea. Dea. Oke, Dea dari Aceh Singkil. Ya. Itu aja, Bu, Dea. Ya, terima kasih, Bang Dapi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa diulang lagi nih, Bang. Iya. Mengenai kriterianya nih. Baik. Sebetulnya tadi sudah kita jelaskan dari awal ya. Iya. Tapi ini karena ada penanya dari Singkil yaitu Dea, ya kami sampaikan buatnya Bu Dea. Pertama memang sekolahnya harus berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Artinya SD, SMP, SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, masyarakat miskin dan rentan miskin. Miskin dan rentan miskin bukan kita lihat dari rumahnya, tapi dari data Dapodik yang sudah diisi oleh pihak sekolah melalui formulir isian Bapak Ibu saat memasukkan anaknya di sekolah. Kemudian yang keempat, tentunya siswa tersebut harus sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan siswa yang ada di sekolah dan masih aktif bersekolah di sekolah tersebut. Dan yang keempat, tentunya siswa tersebut belum atau tidak pernah mendapatkan biaya siswa dari manapun. Itu kriteria umum penerima beasiswa PIP usulan Bapak Teguh Rifki ini. Demikian Bu Dea. Oke, baik. Ya, dan bisa dipahami ya oleh Bu Dea. Lanjut, Bro. Kita mau nanya lagi nih ke yang di Singkilnya nih. Iya. Nah, kalau Bang Ferus gimana nih ngelihat tadi antusias dari masyarakat pertama, kemudian dari penerima juga. Apa sih sebenarnya harapan-harapan mereka untuk terutama kepada Pak Rifki nantinya misalnya ke depannya? Ya, yang pertama sih yang jelas masyarakat Aceh Singkil hari ini sebagai penerima beasiswa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teguh Rifki Harsha yang sampai hari ini masih tetap konsisten, masih tetap memberikan perhatian kepada masyarakat Aceh Singkil. Dan selanjutnya harapan-harapan selanjutnya kalau bisa ya jangan terputus. Lanjutkan. Dan itu tadi seperti saya sampaikan, kalau mungkin hari ini 1.000, ya besok 3.000 nih Bang Idil. Nah, ini kembali lagi nih. Saya suarakan ini suara aspirasi masyarakat dan harus ditampung lewat aspirasi. Mudah-mudahan bisa di ini Bang ya, diakomodir Bang ya. Iya, ada pokirnya, Bro. Kalau kuotanya tersedia, insya Allah akan kita penuhi lah. Iya. Jadi karena apa? Ya masyarakat Aceh Singkil ini bisa dikatakan ya hampir masuk dalam kriteria yang tadi. Ya banyak kriteria, dari kriteria itu banyak yang masuk. Apalagi daerah kita masih daerah miskin Bang ya. Jadi maksudnya ya kita berharap ya kan. Ya ini sebagai saya pengusul nih ya. Kalau kebetulan langsung ada Bang Aidil dan didengar langsung oleh para Ekstramania ya kan. Ya saya berharap Bang Aidil berikanlah perhatian khusus untuk Aceh Singkil. Namanya kita mengusulkan, nah artinya butuh kerja keras juga tim-tim yang di sana kan, di Banda Aceh. Nah, tapi sejauh perjalanan saya dengan beliau, sejauh kami mengusulkan beasiswa ini, alhamdulillah Aceh Singkil masih tetap menjadi prioritas. Ya mudah-mudahan ini tetap terus terjaga nih nampaknya, insya Allah. Oke Bang, kita ke penelpon lagi nih, ada yang nelpon nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Halo, Iya, halo, dengan siapa di mana? dengan Ibu Indah. Ibu Indah di mana, Bu? Ibu Indah di Simpang Kanan. Simpang Kanan. Oke. Silahkan pertanyaannya, Bu. Ini hari ini terkait dengan beasiswa PIP ya. Iya, benar. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya narasumber juga sudah menjelaskan ya, bahwasanya untuk beri beasiswa ini itu salah satunya harus sedang begitu ya. Iya. Kemudian juga ada syarat dia miskin begitu ya, Bang Davi. Iya, iya. Nah, apakah menjadi tepat sasaran ya, Bang Davi? Karena kan ya yang merasa dirinya miskin gitu ya, dengan arti pasti harus minta surat keterangan miskin terlebih dahulu ya di desa. Kan bisa aja itu diminta-minta gimana dibuat-buat gitu, dibuat-buat gitu. Miskin lah gitu kan. Apakah tidak ada langsung survei ya? Survei langsung. Sekolah-sekolah, bahwasanya apakah memang benar-benar tepat sasaran supaya bantuan ini lebih tepat sama penerima. Karena memang sebenarnya masih banyak sekali ya untuk anak khususnya di Simpang Kanan atau di kecamatan lain membutuhkan begitu, Bang Davi. Maksudnya biar tepat sasaran, gimana kalau dilakukan survei? Survei langsung gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Terima Indah, kasih ya. Bang Davi, mungkin itu saja ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Siapa mau jawab nih? Baik, Bang Aidil. Pada Bu Indah ya dari Simpang Kanan. Begini Bu, kami tidak pernah meminta surat keterangan miskin. Jadi miskin dan rentan miskin seperti kami sampaikan pada kriteria tadi, bukan dilihat dari rumahnya, bukan dilihat dari keadaannya, tapi dilihat dari data Dapodiknya. Dapodik. Jadi supaya diketahui, kita saat memasukkan anak ke sekolah itu kan diberi formulir. Itu formulir isian Dapodik namanya. Contohnya begini. Misalnya ada anak orang kaya dapat nih, misalnya anak anggota DPR dapat. Sementara ada anak orang miskin justru tidak dapat seperti disampaikan Ibu tadi. Nah itulah Bu kesalahan dalam pengisian Dapodik. Contoh begini sebagai contoh. Ada anak orang miskin yang orang tuanya malam pergi ke laut, pagi pergi ke sawah, siangnya pergi ke kebun. Itu kan miskin. Kita tahu itu miskin. Tapi karena pekerjaannya tidak tahu ditulis apa dalam Dapodik oleh orang tua siswa tadi, orang tua siswa mengisi pekerjaan orang tua wira swasta misalnya. Nah, analisa wira swasta, kalau saya sebagai orang Aceh mungkin paham bahwa ini mungkin pekerjaannya yang tidak menentu, sehingga tidak tahu dibuat pekerjaan apa, dibuat petani dia bukan petani, dibuat nelayan dia bukan nelayan, dibuat kebun dia juga bukan kebun, kan begitu. Sehingga kita buat wira swasta. Nah, wira swasta analisa di kementerian itu adalah orang-orang mampu yang mempekerjakan orang minimal 5 orang di bawahnya. Sehingga anak orang miskin tadi dianggap sebagai anak orang kaya. Sementara anak anggota DPR dapat misalnya. Anak anggota DPR sewaktu anaknya masuk sekolah, ayahnya belum menjadi anggota DPR. Di dalam Dapodiknya pekerjaan masih dibuat tani misalnya. Penghasilan 3 juta ke bawah. Sehingga anak anggota DPR dianggap anak orang miskin, anak orang miskin tadi dianggap anak orang kaya, dan itu tercantum dalam data Dapodik. Nah, Dapodik itu bukan kami yang buat gitu. Sekolah yang buat berdasarkan formulir isian dari Bapak Ibu sendiri. Nah, salah Bapak Ibu juga salah di situ. Kemudian ada lagi beberapa kesalahan, contohnya salah dari nama orang tua. Ini juga banyak. Misalnya bagaimana? Kita terlalu suka ketika disodorkan formulir isian, kita mengisi hanya yang kita mau saja, bukan mengisi sesuai kebutuhan yang disajikan. Contoh, ada nama anak misalnya si Budi, nama anaknya si Budi. Tapi dalam Dapodiknya
orang tuanya tidak mengisi nama orang tuanya. Kan biasa itu, karena banyak itu nama ibunya nggak diisi, nama ayah juga nggak diisi, karena apakah dianggap itu nggak perlu lain sebagainya. Tapi oleh operator sekolah, Dapodik itu tetap harus diisi oleh beliau. Kalau nama anaknya Budi, tentunya nama ibunya Ibu Budi, nama ayahnya sudah pasti Ayah Budi. Nah, itulah kesalahan-kesalahan di Dapodik. Maka kami menyarankan di sini juga kami menghimbau kepada orang tua siswa, jangan menyalahkan sekolah ketika data Dapodiknya salah. Ya kan? Iya. Karena pihak sekolah itu dalam hal penginputan Dapodik berdasarkan formulir isian dari Bapak Ibu sendiri. Kalau salah Bapak Ibu isi, maka salahlah operator mengisi dan bukan kesalahan dari sekolah. Ini karena banyak sekali sekolah yang disalahkan oleh para orang tua karena kesalahan Dapodik. Dan yang perlu juga kami sampaikan di sini, selain daripada beberapa kesalahan Dapodik tadi, juga ada karena tadi sudah sinkron antara Dukcapil dan lain sebagainya. Ini juga ada kesalahan nomor NIK. Ini juga banyak. Nah, ini yang perlu dilihat kembali. Bahkan ada satu kasus biasanya di Dapodik itu sekolah kan juga minta nomor rekening listrik. Iya. Ya kan, nomor rekening listrik itu. Itu untuk apa? Itu tuh juga untuk membedakan miskin dan rentan miskin. Ada kasus satu orang miskin tinggal di rumah orang kaya. Nah, tinggal di rumah orang kaya, data Dapodiknya udah betul. Pekerjaan tani, kemudian penghasilan di bawah 3 juta. Tapi ketika dia melampirkan buku rekening listriknya, kan dilampirkan rekening listrik orang kaya tadi. Iya. Di mana listriknya sebulan aja 3 juta misalnya. Analisa Dapodik itu dibaca bahwa ini orang mampu. Tidak mungkin orang miskin rekening listriknya sampai 3 juta, kan begitu. Nah, inilah masalah hal teknis begini yang membuat kita kesulitan untuk mengusulkan. Dan kita tidak pernah minta surat keterangan miskin dari desa. Karena yang disajikan ke kita, yang diberikan ke kita untuk pengusulan itu adalah data Dapodik yang diberikan kementerian. Kita hanya diberi wewenang untuk mengusulkan. Demikian. Oke, baik. Yang mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh Bu Indah tadi ya. Ini nggak perlu lagi minta surat miskin ke desa gitu ya. Udah otomatis ada di Dapodik gitu ya. Kuncinya di data ya. Iya, kuncinya di data. Ya, apabila misalnya Bapak Ibu memberikan data waktu sekolah minta itu nggak benar datanya gitu kan. Ya, inilah akibatnya gitu kan. Bisa saja ya keliru, yang harusnya dapat malah jadi nggak dapat gitu kan. Rugi siapa ya? Siswanya itu sendiri tentunya. Oke, nggak terasa ya, Bro ya. Karena ini juga bro, Bang Edo juga akan mau perjalanan lagi nih. Betul. Negara. Ya, mungkin sedikit menutup. Kita minta closing statement nih dari dua tokoh ini nih. Betul. Dan juga mungkin Bang Rifki tadi nggak bisa ya? Bang Rifki tadi kebetulan beliau masih perjalanan. Ada beberapa kali kita telepon, belum terhubung. Kita telepon Aspri juga tadi tidak terhubung. Mungkin sedikit ingin kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat dan juga pendengar Ekstra FM yang bahwa ini namanya beasiswa. Beasiswa ini tentunya dipergunakan untuk kebutuhan siswa bersekolah, baik untuk membeli buku, membeli baju, membeli tas dan lain sebagainya. Dan ini bukan biaya ibu siswa dan bukan juga biaya ayah siswa. Jadi mohon kepada orang tua juga ketika beasiswa ini sudah disalurkan, nantinya sudah ditarik uangnya, mohon dipergunakan untuk kepentingan siswa bersekolah, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Serasa demikian dari saya. Mungkin Pak Pairus mungkin boleh. Baik, yang terakhir mungkin dari saya, artinya biar saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau kami sebagai pengusul, yang pertama adalah ayo kita jalin komunikasi dan berkolaborasi. Itu yang pertama. Kalau tidak ada komunikasi mungkin dari Bapak Ibu semua, ya kami juga nggak tahu ngusulin siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kira-kira nih menurut Bapak seluruh pendengar Ekstra Mania hari ini, menurut kita nih anak kita masih ada kesalahan dalam data Dapodik, ayo segera perbaiki. Ini daripada orang-orang tua ya. Jadi kalau ayo datangi sekolahnya, cek lagi data Dapodiknya sudah sesuai belum dengan data yang menurut kita betul gitu kan. Seperti tadi dijelaskan masalah kesalahan-kesalahan di Dapodik itu sendiri. Karena ini menjadi kunci dasar. Nah, juga kami mintakan kepada pihak sekolah, baik itu kepala-kepala sekolah, operator sekolah,
Jika ada ditemukan kesalahan-kesalahan dalam data Dapodik, ya mohon dong dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Ini untuk memudahkan kita. Jadi sehingga nanti kami tim pengusul ketika ada orang tua datang, saya mau mengusulkan dong anak saya biar dapat beasiswa. Ternyata salah di Dapodik. Ini menjadi kesalahan. Artinya miris kita melihat, loh kok anak saya nggak dapat ya Pak, datang ke kami, kok anak saya nggak dapat ya Pak. Nah, padahal kita semua udah mengusulkan, tidak ada berkas yang kita tinggalkan satupun, dan semua kita kirim. Dan ini menjadi kunci dasar dalam penerimaan beasiswa. Jadi saya harapkan kepada kita semua, ayo kita berkolaborasi, ayo kita bersinergi, serta perbaiki yang belum bisa, yang masih ada kesalahan-kesalahan, sehingga nanti di 2023 insya Allah kuota yang kita minta tadi bisa terpenuhi. Saya fokusnya di situ aja nih terus. Saya gas terus di situ. Karena kenapa? Ini aspirasi masyarakat Aceh Singkil. Siap. Baik. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih abang-abang narasumber kita siang hari ini, luar biasa ya, mudah-mudahan dapat mencerahkan untuk masyarakat Aceh Singkil ya tentang beasiswa PIP tadi, biar gak ada salah paham juga. Silahkan yang memang hendak mengusulkan ya bisa didatangi tadi ya orang-orangnya, Bang Fairuz bisa didatangi, Bang Rahmat atau Bu Hajah Hasmawati ya bisa didatangi untuk mengusulkan ya anaknya bisa dapat beasiswa untuk tahun depan ya. Oke. Bro, ada lagi bro? Oke, cukup ya. Oke deh, itulah akhir kebersamaan kita pada siang hari ini di Ruang Narasi ya. Ketemu lagi di lain kesempatan di episode yang berbeda dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang berbeda. Akhirnya saya Davi beserta Bro Rahmat dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.